Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Anita Octavia. Baik, pada kali ini aku akan membahas tentang hubungan interpersonal. Interpersonal secara umum adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Sedangkan hubungan interpersonal adalah hubungan di luar diri atau disebut juga dengan penyesuaian dengan orang lain. Hubungan interpersonal adalah hubungan yang terdiri atas dua orang atau lebih yang memiliki ketergantungan satu sama lain dan menggunakan pola interaksi yang konsisten. Menurut Baron pada tahun 2006 menjelaskan bahwa interpersonal attraction adalah penilaian seseorang terhadap sikap orang lain, di mana penilaian ini dapat diekspresikan melalui sesuatu dimensi, dari strong liking sampai dengan strong dislike. Jadi, ketika kita berkenalan dengan orang lain, kita sebenarnya melakukan penilaian terhadap orang tersebut. Apakah orang tersebut cukup sesuai untuk menjadi teman kita atau orang tersebut ternyata kurang sesuai, sehingga kita lebih memilih tidak melakukan interaksi sama sekali. Konteks penilaian ini adalah dalam melakukan hubungan interpersonal. Nah, yang kedua ada siklus hubungan interpersonal. Di sini ada beberapa tahap. Yang pertama, tahap perkenalan. Tahap ini ditandai adanya tindakan memulai. Biasanya dilakukan dengan hati-hati agar terbentuk persepsi dan pesan pertama yang baik. Dan tahap yang kedua ada penjajakan. Penjajakan merupakan usaha mengenal diri orang lain. Tahap ini digunakan untuk mencari perbedaan dan kesamaan masing-masing individu. Bila merasa ada kesamaan, maka dilakukan proses mengungkapkan diri, mengidentifikasi status sosial, misalnya sosial, ekonomi, pendidikan, maupun agama, dan sebagainya. Dan tahap ketiga yaitu penggiatan. Penggiatan menandai awal keintiman berbagai informasi pribadi, akrab, sehingga banyak perubahan ketika berinteraksi. Derajat keterbukaan lebih besar, frekuensi komunikasi juga semakin tinggi. Tahap keempat yaitu pengikatan atau bonding. Tahap yang lebih formal terjadi bila dua orang mulai menganggap diri mereka sendiri sebagai pasangan, dapat berupa pasangan, persahabatan, suatu kelompok, dan sebagainya. Tahap yang kelima yaitu kebersamaan. Tahap ini merupakan tahap puncak hubungan interpersonal. Hakikat kebersamaan adalah bahwa mereka saling menerima seperangkat aturan yang mengatur hidup mereka. Perasaan saling menerima, saling menghargai, dan saling menghormati. Baik, di sini saya akan memberikan contoh kasus dari hubungan interpersonal. Silakan disimak ya. Baik, di sini saya menemukan kasus yaitu komunikasi interpersonal ayah dan anak dalam menjaga hubungan. Nah, untuk mengetahui bagaimana proses komunikasi interpersonal antara ayah dan anak dalam menjaga hubungan, maka berikut ini merupakan bahasan yang akan saya jelaskan. Sigit yang berumur 45 tahun merupakan ayah yang cukup tegas dan mengatur rumah tangga. Contohnya, anak-anak dan istri Sigit mengikuti semua aturan rumah tangga yang dibuat oleh Sigit. Begitu juga dengan semua keputusan dalam rumah tangga selalu bergantung pada Sigit. Selama ini setiap pengambilan keputusan ditentukan oleh Sigit. Meskipun terkadang Sigit juga mendengarkan pendapat atau masukan dari kedua anaknya, Sasa dan Finn, juga Luna sebagai istri. Namun itu dulu sebelum Luna sakit parah sejak 2 tahun lalu sampai sekarang ini. Dalam kesehariannya, Sigit memiliki pekerjaan sebagai rentenir atau nama lainnya angkutan darat. Nah, pekerjaan Sigit tersebut yakni yang meminjamkan sejumlah uang kepada beberapa orang tertentu. Sigit memberikan batasan waktu pada orang tersebut untuk membayar hutangnya beserta bunga hutang yang sudah Sigit berikan tentukan sebelumnya. Kemudian Sigit menagih hutang tersebut dengan mendatangi satu persatu rumah atau tempat si penghutang bekerja. Sigit dan Luna telah menikah selama 16 tahun sejak tahun 1997. Kemudian pada tahun 2000 mereka barulah dikaruniai seorang anak pertama berkelamin laki-laki yang diberi nama Finn. Pada tahun 2003 mereka mendapatkan lagi anak kedua berkelamin perempuan yang diberi nama Sasa. Namun pada tahun 2007 lalu Luna menderita sebuah penyakit komplikasi dan ia harus melakukan cuci darah.
rutin sebanyak 2 kali dalam seminggu. Keadaan tersebutlah yang membuat Luna hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur dan tidak dapat lagi menjalankan tugasnya sebagai ibu seperti dahulu sebelum ia mengalami sakit parah seperti sekarang ini. Hal ini yang membuat posisi Sigit sebagai ayah menjadi dua peran, yakni bukan hanya sebagai ayah saja yang bertugas mencari nafkah, namun juga sebagai ibu yang bertugas memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani anak-anaknya. Oleh karena itu, Sigit berusaha melakukan segala macam cara pendekatan guna menjaga hubungan baik dengan anak-anaknya, agar anak-anaknya tidak sampai merasa kesepian. Baiklah, itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.